Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Saya agak tergelitik ya dengan dua berita nih. Ya. Berita tentang Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Satu berita ini menarik ya untuk kita simak. Saya akan bacakan untuk Anda langsung dari sumbernya. Dari Banjarmasin Post, isu Mbak Imbong ajak Paula Verhoeven rujuk mencuat. Psikolog mau bikin prank tapi kebablasan. Kebablasan berarti kelewatan gitu ya. Banjarmasin Post, proses perceraian Mbak Imbong dan Paula Verhoeven masih berjalan. Meski begitu muncul isu jika Mbak Imbong mengajak Paula Verhoeven untuk rujuk. Padahal Mbak Imbong telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini membuat psikolog Lita Gading ikut menyoroti ulah Mbak Imbong. Bahkan Lita menilai Mbak Imbong membuat prank yang kebablasan. Benarkah? Lita Gading mengungkapkan bahwa dalam tayangan akun TikTok pribadinya baru-baru ini, dia menilai Mbak Imbong terkesan ingin mendulang simpati publik lewat kabar perceraiannya. Sayangnya Mbak Imbong gagal menarik simpati publik karena mereka malah berpihak kepada Paula. Analisa saya, mungkin masalah ini di-up ke media, ada persetujuan rumah tangganya akan mendapat dukungan dari publik. Ternyata sebaliknya, hampir semua netizen berpihak kepada Paula, ujar Lita. Akibatnya Mbak Imbong pun diisukan mau mengajak Paula Verhoeven rujuk kembali. Melihat ini, Lita Gading mengecam Mbak Imbong. Dia menilai Mbak Imbong terkesan bermain-main soal nasib rumah tangganya. Ceritanya mau bikin prank tapi kebablasan. Kan memang kerjaannya dia bikin prank. Namun jangan sampai perkawinan dijadikan prank, karena perkawinan itu sakral, ujarnya. Lita Gading juga meminta agar masing-masing introspeksi diri. Penyebabnya Lita menilai rumah tangga dengan Mbak Imbong tidak menyehatkan. Jangan mengatasnamai anak karena dalam kondisi seperti ini. Apalagi sudah melukai hati seorang perempuan dan tidak menghargai dirinya. Menurutnya tak layak meneruskan hubungan yang sudah sangat toksik. Maka kita harus berpikir ini hubungan sudah sangat toksik. Jadi buat apa, kata Lita Gading. Selain itu, Lita Gading juga meminta Paula Verhoeven tidak usah pusing memikirkan perkembangan mental anak. Meski bercerai, dia yakin perkembangan anak-anak Paula akan lebih baik. Perkembangan anak gak usah dipikirkan, karena dengan dia berada di bawah pengasuhan orang yang tepat, dia akan tumbuh menjadi orang yang lebih baik, tutup Lita Gading. Melihat ini, warganet pun sepakat dengan Lita Gading. Bahkan sejumlah warganet meminta Paula mencari pria yang lebih layak jadi imamnya. Di sisi lain, Paula Verhoeven mengungkapkan curahan hatinya di tengah kasus perceraiannya dengan Mbak Imbong. Pun di unggahan story Instagram pribadinya Paula Verhoeven, Paula menuliskan doa dan harapannya tersebut. Membagikan video bersama putra keduanya, model asal Semarang, Jawa Tengah ini ingin bisa tidur bareng dengan anak-anaknya. Oke ya teman-teman, yaitu yang pertama ya, saya melihat
Ya memang saya tahu ya, siapa Mbak Imbong itu raja prank ya. Tapi kalau kalau pernikahan yang sakral itu dijadikan main-main, itu juga nggak bagus ya. Bener juga sih kata si Lita ini ya, bahwa jangan mempermainkan perkawinan gitu ya. Nah, dari analisa Lita, dengan meng-up permasalahan ini, Mbak Imbong berharap akan mendapatkan simpati dari netizen atau warga masyarakat Indonesia. Namun nyatanya sebagian besar, bahkan kebanyakan ya, orang justru simpati kepada Paula Verhoeven. Karena begini teman-teman ya, jarang ada kasus perceraian, apalagi artis ini ya, yang melibatkan anak sampai di konferensi pers di media. Ya baru Mbak Imbong ini. Emang rada aneh gitu ya. Kalau dalam judul film itu agak lain gitu ya, agak lain. Persoalan rumah tangganya dipanggilkan para wartawan untuk konferensi pers. Ini kan sesuatu yang sangat jarang ada gitu ya. Jarang ada. Bahkan ini mungkin satu-satunya di tahun 2024 ya, ini yang paling heboh. Ada juga berita satu lagi ya teman-teman ya, nanti kita bahas bersama ya. Ada satu berita dengan judul Paula Verhoeven dan Mbak Imbong diduga hadiri acara yang sama, tidak tegur sapa. Coba ya saya baca dulu ya. Ini menarik untuk kita bahas. Oke, kita langsung bacakan saja ya, ini dari sumbernya. Paula Verhoeven dan Mbak Imbong diduga hadiri acara yang sama, tidak tegur sapa ya. Saya coba baca ya. Sejak perceraian diperbincangkan, baik Mbak Imbong maupun Paula Verhoeven disibukkan dengan karir masing-masing. Mbak Im terkini kerap mempromosikan filmnya, sedangkan Paula beberapa kali mejeng di beragam acara fashion show. Namun baru-baru ini pasangan suami istri ini diduga menghadiri acara yang sama. Dugaan ini muncul dari viralnya video mereka yang diunggah di akun TikTok Dunia Cerita Selebriti. Dipantau dari Suarakom Sabtu 9 November 2024. Video tersebut memang dibagi menjadi dua, baik Baim maupun Paula berada dalam frame yang berbeda. Namun latar belakang dari dalam video tersebut menunjukkan beberapa persamaan. Dimulai dari desain bernuansa emas yang menghiasi tempat diduga mall yang sama. Selain itu ada detail lainnya yang tak kalah menarik, yaitu SJL, Yves Saint Laurent, tulisan dari merek terkenal asal Prancis tersebut, ditemukan di belakang Mbak Imbong hingga produk-produknya dipamerkan di video yang berisi Paula Verhoeven. Meski diduga menghadiri acara yang sama, belum diketahui apakah pasangan ini sempat berinteraksi atau justru hanya datang sendiri-sendiri tanpa memberikan sapaan satu sama lain. Respon yang diberikan saat berhadapan dengan wartawan pun mirip, hanya dengan kebungkaman. Dimulai dari Paula yang berbusana hitam, yang sekadar melempar senyuman. Alih-alih memberikan jawaban, Paula memilih fokus untuk melanjutkan aktivitasnya dan melihat-lihat produk yang ada di hadapannya. Wah, ini juga jadi rame ya, diperbincangkan di warganet ya. Ya itu ya teman-teman ya. Ada yang pertama mengenai
isu rujuknya Baim Wong dan Paula Verhoeven. Dr. Lita Gading mengatakan bahwa janganlah buat main-main yang namanya pernikahan, gitu ya. Kemudian ini ada lagi yang kaitannya dengan mereka berada di acara yang sama namun tidak saling sapa. Saya menyikapi begini ya teman-teman ya. Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi selayaknya Baim Wong itu kalau mau rujuk, satu syaratnya, cabut pernyataan yang mengatakan bahwa istrinya selingkuh. Saya sebagai laki-laki, saya tidak suka kalau ada seorang perempuan dikatakan selingkuh. Sementara saya nggak menyalahkan diri saya, tapi sementara justru laki-laki lah yang terlalu sering melakukan itu. Ya mungkin saja Baim Wong. Ya, kita tidak tahu ini, kita tidak tahu. Tapi saya yakin aja gitu. Nah, kalau mengatakan Paula Verhoeven selingkuh, kemudian ada isu untuk rujuk, cabut dulu pernyataan itu. Saya kasihan sama Paula. Dia seorang ibu rumah tangga, ibu dari anak-anaknya, yang tadinya itu justru menjadi berkah buat Baim Wong sebelum mencapai karir puncaknya. Tiba-tiba dituduh selingkuh. Dan mohon maaf, tidak merendahkan si pria ini, tapi tidak sesuai. Ya, laki-laki yang dituduh selingkuh dengan Paula Verhoeven itu, coba Anda lihat sendiri. Dari bodinya, ya, dari wajahnya, ya tidak berkelas. Sementara Paula Verhoeven, kita tahu sendiri, supermodel. Masa selingkuh sama, ya mohon maaf ya, saya tidak mau nyebut namanya. Ya terlalu jauh pikirannya. Itu merendahkan. Masa Paula Verhoeven selingkuh sama bawahannya Baim Wong, ya yang numpang hidup, katakanlah ya, numpang hidup di rumah. Coba, terlalu merendahkan. Jadi mungkin syaratnya ini ya, ini juga untuk Mbak Paula ini. Boleh Mbak Paula rujuk. Teman-teman juga mungkin setuju lah Mbak Paula rujuk. Tapi ingat, cabut dulu itu pernyataan yang merendahkan harkat dan martabat wanita. Atau jangan-jangan gara-gara dibilang pelit, terus emosi, terus gugat cerai gitu ya. Mungkin, ya mungkin saja, saya masih bertanya-tanya itu. Tapi persyaratannya, kalau mau rujuk, Baim Wong harus berani mencabut pernyataan itu. Jangan menuduh istri, menuduh ibu dari anak-anaknya, ibu dari anak-anakmu berbuat selingkuh. Sementara karakter kamu, karakter Baim Wong ini banyak kok jejak digital. Itu aja sih. Mungkin teman-teman juga setuju ya dengan saya. Tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat.